Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Manzumah Ta'iyah karya Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, walaysa li jahilin finnasi ma'na. Orang jahil yang tidak punya ilmu, tidak punya arti, tidak memiliki makna di masyarakatnya. Atau di nuskhah lain disebutkan dengan walaysa li jahilin finnasi mughnin. Imma riwayat makna atau mughnin. Artinya mughnin, orang tidak butuh dia, masyarakatnya tidak membutuhkan dia. Bukan orang yang dibutuhkan, ditunggu, dicari. Kita nggak bisa putuskan ini, kita tanya fulan karena dia orang alim, berilmu, kita butuh bimbingan atau fatwa dari beliau. Orang jahil nggak punya makna itu semua. Walaisa li jahilin finnasi makna walau mulkul iraqi lahu ta'atta. Walaupun dia memiliki atau menguasai Irak, negeri Irak, karena termasuk luas dan besar mulai zaman dulu. Walaupun itu kekuasaannya, walaupun itu yang dia punya, selama dia jahil, orang nggak butuh. Orang dia tidak memiliki makna, nggak punya sesuatu yang karenanya orang hormat kepadanya. Ya, itu dampak dari kejahilan. Ketika tidak ada pada seseorang itu ilmu. Makanya dalam ayat Allah sebutkan, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Afaman ya'lam, apakah orang yang tahu, dia berilmu bahwa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah hak, apakah sama dengan orang yang buta? Ya, beberapa bentuk pertanyaan maknanya adalah penafian atau penetapan bahwa tidak ada, nggak mungkin sama. Itu yang dikenai. Ketika itu disebutkan dengan konteks pertanyaan lebih menukik, lebih kena. Misalnya saja kalau di luar ayat, kalau kamu mengingatkan istrimu misalnya dia durhaka atau apa begitu, suami katakan kepada dia, kurang apa aku sama kamu? Kamu minta ini, kamu minta itu, selalu aku turuti, aku belikan. Apa yang kurang aku kepadamu? Pertanyaan kan? Dia nggak butuh jawaban. Karena dengan pertanyaan itu dia nggak akan bisa jawab, pasti. Karena segala sesuatu, nafkah ini, belanja dicukupi selalu oleh suaminya, kurang lebih seperti itu. Maka nggak akan pernah sama orang yang berilmu dengan yang buta, nggak ngerti ilmu, yang mengingat hanya orang-orang yang berakal, kata Allah. Begitu pula di surat Mulk,
Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apa sama? Yang berjalan, yang satu mukibban ala wajhi, kepalanya di atas, wajahnya di bawah. Sementara yang satu jalan dengan sempurna, dengan kedua kakinya berjalan di atas siratal mustaqim. Ya nggak akan pernah sama. Ini jungkir balik, kepalanya di bawah, yang ini jalan dengan sawi, dengan sempurna. Maka seperti Ilbiri sebutkan, orang jahil nggak punya makna, nggak akan pernah punya arti, walaupun Irak menjadi kekuasaan dia. Secara khusus Abbasiyah, kekuasaan mereka Bani Abbas, mulai Abul Abbas As-Saffah, khalifah pertamanya, menjadikan Baghdad sebagai ibu kota kekuasaan mereka. Dan Baghdad memang ya di zaman dulu luar biasa, artinya jadi markas dan tujuan orang dari penjuru dunia, ya dari segi perdagangannya, tapi itu nggak penting. Yang penting bagi kita dari sisi keilmuan, banyak para ulama tinggal di situ, sehingga itu yang menjadi sorotan para perawi, para muhadditsin, tullabul ilm, para penuntut ilmu. Imam Ahmad di Baghdad, Yahya ibn Ma'in di Baghdad, dan banyak sekali di Baghdad para ulama. Sampai karenanya Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menulis kitab besarnya yang namanya Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad. Sejarah Baghdad yang dimaksud bukan sejarah layaknya kitab-kitab sejarah, bukan. Kapan Baghdad dibangun, apa yang, bukan itu yang dimaksud. Tarikh Baghdad hanya membahas siapa saja ulama-ulama yang ada di Baghdad, artinya lahir di Baghdad, siapa saja yang masuk ke Baghdad, perawi fulan, seputar itu, tentang para ulama, muhadditsin, perawi-perawi hadis yang keluar atau masuk ke Baghdad, sehingga itu menjadi perhatian para ulama. Ada riwayat memang sebagian dari para a'immah seperti apa ya, kayak nggak nyaman mereka di Baghdad. Dinisbatkan itu bahkan kepada Imam Ahmad. Beliau katakan innama jalasna kal muttar li aklil maitah. Kami tinggal di Baghdad ini seperti orang muttar, orang sudah kelaparan sekian hari nggak makan, ya, kalau berlanjut bisa mati, darurat, nggak ada makanan di depannya kecuali bangkai misalnya, naudzubillah. Ya halal bagi dia makan bangkai itu, sebatas menyelamatkan nyawa dia begitu. Nah, itu kan darurat, makan bangkai bagi dia. Ya seperti itulah kata Imam Ahmad, kami tinggal di Baghdad terpaksa. Ya Allah alam apa ininya. Sebagian menyebutkan karena Baghdad atau Irak secara umum itu ardul ghosbah, negeri ghosob dari awalnya dulu, dikuasai atau dirampas, diambil dari orang tanpa hak. Makanya jadi polemik di zaman itu. Lalu bagaimana dengan hasil bumi di Irak itu, di Baghdad terutama? Ini kan tanahnya tanah ghosob. Kamu tahu orang kalau ghosob berarti kan haram, nggak boleh bagi dia gitu.
Lalu bagaimana dengan orang yang bermuamalah dengan dia? Ini orang ngambil atau menguasai sawah orang lain tanpa hak, nggak bayar, nggak apa, gosop. Dia nggak memiliki tapi make dengan paksa gitu, nggak tanpa izin pemiliknya. Lalu dia tanam misalnya di situ sayuran, buah atau apa, gandum. Lalu kamu beli dari dia, sementara kamu tahu itu tanah gosop dia dapati. Mereka tanya ke Imam Ahmad, ke beberapa imam, kata Imam Ahmad, jangan tanya ke aku, kamu tanya coba ke fulan, karena kalau aku orang lemah, aku sendiri makan dan beli dari petani-petani di sini, bagaimana kamu tanya ke aku? Tanya ke orang-orang itu yang dikenal warok itu, fulan. Ya seperti kata beliau, kondisi sulit di zaman itu pun kembalinya ke beberapa tahun yang lalu gitu. Berlanjut ke anak turunan mereka di generasi berikutnya. Ala kulli hal itu disebutkan di sejarah. Kembali ke bait walaisa li jahilin fin nasi makna. Orang jahil nggak punya makna, atau tadi walaisa li jahilin fin nas mughni. Dia nggak bisa lepas dari orang. Orang tidak membutuhkan dia, sementara dia yang justru sangat butuh, bergantung kehidupannya ke orang lain, jahil. Dulu di zaman salaf rahimahumullah, orang menilai orang lain itu berdasarkan keilmuannya, itu yang membedakan. Fulan, ya ditimbang dengan keilmuan yang dia punya, itu yang membedakan orang, bukan hartanya, bukan kekayaannya, bukan kekuasaannya ataupun yang lain, ilmunya. Makanya disebutkan bahwa Al-Mahdi ini salah satu khalifah Abbasi ya. Suatu ketika dia duduk-duduk, namanya khalifah, raja gitu, bersama beberapa menterinya dan orang-orang besar istana, main semacam apa kalau di kita apa sih namanya, kayak main kartu, sejenis kartu gitulah, orang bilang dumnah atau apa, permainan itu. Biasanya yang main itu ya seorang yang ma'ruf lah, bukan orang-orang yang berilmu atau ini. Walhasil Mahdi sedang main itu, namanya penguasa bersama ini. Masuk seseorang yang ya terlihat atributnya orang alim gitu, pakai lehya, jubah, imamah gitu. Begitu dia masuk langsung ditutup oleh Mahdi. Oleh karena ini permainan ini tadi, kartunya ditutup oleh beliau. Malu, segan, ini ada orang alim gitu. Menunjukkan dia sendiri sadar ini permainan nggak layak sebetulnya. Maka ditanya, kamu siapa? Fulan bin Fulan. Kamu hafid Quran? Enggak, kata dia. Kamu perawi hadis, punya hafalan sekian hadis layaknya para ulama di zaman itu. Imam Fulan meriwayatkan sekian ribu hadis, sekian. Enggak juga, kata dia.
Kamu duduk di majelisnya Ahmad bin Hambal, majelisnya fulan-fulan, yakni penuntut ilmu, enggak juga dibuka oleh Mahdi. Oh ya sudah. Bukan orang yang layak untuk disegani. Itu yang beliau maksud. Laisa li jahilin finnasi makna. Kalau dia orang jahil enggak punya makna. Mahdi awalnya menganggap, karena dianggap atributnya kayak orang alim, malu segera ditutup. Ternyata bukan hafidz Quran, bukan rawi hadits, bukan pula penuntut ilmu yang duduk di majelis-majelisnya para imam dan para ulama, ya dibuka lagi oleh Mahdi, teruskan mainnya. Dan dia datang hanya untuk kepentingan hajat dia, minta uang, butuh bantuan ini itu. Itu yang beliau katakan, atau di lafadz yang kedua lebih jelas tadi, mughnin. Dia butuh ke orang, bukan orang yang butuh ke dia. Ala kulli hal, beliau tekankan laisa li jahilin finnas makna. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang pentingnya ilmu, ini beliau katakan kedudukan orang yang punya ilmu nggak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Beliau katakan fil mahafil idza ijtama'u, ketika orang itu dalam perkumpulan. Mahafil itu perkumpulan, artinya orang sedang kumpul membicarakan perkara penting. Perkara ini berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan kehormatan, harta mereka. Di saat itu yang mereka butuhkan orang yang berilmu. Kalaupun itu muda, masih muda belia, tapi orang tahu bahwa anak ini punya ilmu sehingga layak untuk dihormati, dihadirkan di majelis-majelis penting. Tapi orang tua, usianya walaupun dia tua, ketika nggak ada ilmunya ya nggak dibutuhkan. Awalnya seperti ma'ruf kisah Ibnu Abbas, sering diajak Umar radhiyallahu taala anhuma di majelis kibar sahabat, majelis para senior pembesar sahabat. Ibnu Abbas muda sekali, ya jauh umurnya, sehingga mereka seperti apa ya, kayak ngapain kau bawa anak muda ini. Maka Umar tunjukkan suatu hari, kalian ingin tahu alasanku kenapa aku selalu ajak Ibnu Abbas. Umar tanya mereka semua para sahabat yang di majelis. Ayat ketika Allah katakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa yang kalian pahami? Satu, berbicara itu bisyarah, kabar gembira dari Allah akan dibukanya banyak negeri. Jaa nasrullah wal fath, akan datang kemenangan demi kemenangan. Yang satu bilang ini maknanya begini, semua pada bicara. Selesai, itu yang kalian pahami? Ya itu memang makna ayat demikian, kata mereka. Kata Umar, bicara kamu Ibnu Abbas. Ayat ini wahai Amirul Mukminin Umar, isyarat dari Allah tentang dekatnya wafat Rasulullah SAW.
Itu nggak ada di benak para sahabat sama sekali. Nggak ngeh sama sekali mereka. Kok bisa? Ya Allah kabarkan ketika itu datang adanya kemenangan, dibukanya sana sini, meluas Islam, itu pertanda bahwa ajal Rasul SAW telah dekat. Itu semacam takziah gitu atas semakin dekatnya usia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh beliau tafsir ayat ini begini. Maka Umar katakan ke mereka, karena ini aku ajak anak muda ini. Dia punya ilmu, dia faham ilmu yang kalian pun nggak memahaminya. Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau guru besarnya Imam Malik, muda belia. Kata Malik, ada 70 orang tua di Madinah, kalau sholat selalu di shaf awal di Masjid Nabawi. Hari-hari itu rumah masjid mereka ini. Orang soleh, Masya Allah, ahli ibadah. Kata Malik, kalaupun dia disuruh jaga Baitul Mal, amanat, nggak akan dia korupsi sedikit pun, karena dia orang soleh. Tapi kata Imam Malik, kalau sudah bicara hadis Rasul, tidak satu pun aku mau dengar. Karena itu ilmu di atas itu semua, lebih dari sekedar amanat orang, lebih dari sekedar kesolehan orang. Nggak satu pun aku mau dengar dari mereka. Qala laisa min ahli, kata Imam Malik, karena mereka bukan ahlinya. Datang ini Ibnu Syihab ke Madinah, masuk dalam keadaan dia masih muda belia. Kami ulama-ulama Madinah nazdahim ala babi, berjubel-jubel rebutan di majelisnya. Maka seperti tadi disebutkan, orang dulu menghitung orang itu karena keilmuannya. Orang jahil nggak punya makna, nggak dihargai, tidak dinilai oleh orang. Ya seperti yang Ali pernah katakan, An-nas min jihati timthal akfa, abuhum Adam wal ummu Hawa'u. Ya kalau dari sisi ciptaan, manusia akfa, kufu, sama. Apa sih bedanya? Ya sama, masing-masing punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, punya wajah dan lainnya. Beda-beda sedikit, mungkin ini coklat, hitam, putih, agak ganteng, agak cantik, ini kurang, ini kurang lebih. Abah mereka semua Adam, ibu mereka semua Hawa, kata Ali. Nggak ada beda. Fa iyakun lahum fi aslihim nasabun yufakhiruna bihi fatinu wal ma'u. Kalau ada yang mau membanggakan dari sisi nasabnya, asal usulnya, saya Bani Fulan, saya keturunan Fulan, ya ujung-ujungnya yang kamu banggakan itu air dan tanah. Karena dari situ manusia diciptakan. Naik lagi kamu Bani Fulan, tapi Bani Fulan anaknya siapa? Anaknya Fulan, anaknya Adam dari tanah dan air. Yang kamu banggakan adalah tanah dan air. La fakhra illa li ahlil ilmi innahumu alal huda liman istahda adillau. Maka nggak ada kebanggaan, nggak ada beda kemuliaan kecuali orang yang berilmu, karena mereka di atas hidayah dan memberi petunjuk orang lain kepada hidayah itu. Mereka jadi guide-nya. Ta'al sini, ini loh hidayah, aku ajari, ini jalan kebenaran, jangan ke situ, itu jalan sesat. Mereka yang punya kelebihan. Maka kembali kepada bait beliau, walaisa li jahilin finnas makna atau mugni walau mulkul Iraq lahu ta'atta.
Ya, satu itu mengingatkan kita, ya orang sadar bahwa kalau nggak ada ilmu pada dirimu, namamu pendek. Ya paling kamu dikenang sepanjang kamu hidup saja, siapapun kamu. Bahkan kalau seperti beliau katakan, lauk anna mulkul Iraq lahu ta'atta, hatta Irak jadi kekosongan, atau lebih luas dari Irak bahkan. Ya kamu lihat orang-orang dulu yang mungkin berkuasa di zamannya, mana sekarang? Nggak ada orang sebut, dan orang nggak butuh. Orang nggak butuh tahu mereka. Padahal di zamannya orang yang mungkin ini. Atau kalaupun disebut, kalaupun diingat dengan celaan, apa artinya? Na'udzubillah. Orang sebut Fir'aun, dikenal memang. Tapi dikenal dengan apa? Dengan keburukan. Orang laknati dia, orang cela dia. Dikenang tapi dengan kejelekan, na'udzubillah. Hitler dikenal sampai sekarang, tapi dengan apa? Ya dengan caci maki, orang mencela, nggak ada yang senang sama dia. Gitu. Tapi dengan ilmu panjang namamu, harum. Orang terus mengenang, orang terus mendoakan baik. Kata beliau, sayantiku anka ilmuka fi malain wa yuktabu anka yauman in katabta. Ilmumu akan terus bicara fi malain, di tengah umat manusia, atau di nuskhoh lain, di riwayat lain, sayantiku anka ilmuka fi nadi. Nadi tempat kumpulnya orang di situ kumpul banyak gitu. Nadi namanya. Intinya sama maknanya, bahwa kamu akan dikenang dengan ilmumu. Orang akan terus kenang kamu, orang akan terus membicarakan kebaikan-kebaikanmu, gak akan musnah dengan masa atau waktu. Ya gak usah jauh-jauh, kita sedang membahas manzumah ta'iyah karya beliau Ilil Biri rahimahullahu ta'ala, padahal sudah ratusan tahun meninggalkan kita. Ilmunya masih sekarang kita bahas. Kan jadi ngalir pahala ke beliau. Begitu yang lainnya, kita bahas Sahih Bukhari, orangnya sudah 12 abad yang lampau meninggal. Kita bahas Sahih Muslim, Tafsir Ibnu Katsir, dan yang lain-lainnya kitab ilmu. Itu yang beliau katakan, sayantiku anka ilmuka fi mala. Ilmumu terus bicara, terus hidup. Berkata Bukhari rahimahullah, haddatsana fulan, qala Ibnu Katsir, tafsir ayat ini begini. Gitu. Berkata Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini. Terus bicara. Orangnya mungkin sudah ratusan ribu tahun yang lalu meninggal. Terus dikenang. Wa yuktabu anka yauman in katabta, dan ditulis itu ilmu. Warisan dinukilkan dari generasi ke generasi berikutnya, orang tahu itu dari kamu. Ini juga salah satu keutamaan ilmu, bahwa jejak orangnya akan tetap hidup, akan tetap ada walaupun orangnya telah meninggal dunia. Makanya hadis ma'ruf, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath. Bani Adam kalau mati putus semua amalannya, henti sudah. Berhenti kecuali 3, Rasul katakan. Ilmu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh mendoakan
orang tuanya. Dan dari tiga ini yang paling afdol ilmu. Kenapa? Karena dia umum. Kalau anak soleh ya anak soleh mendoakan orang tuanya saja. Anakmu yang soleh ya mendoakan kamu saja, orang tuanya. Yang lain kan enggak. Anak-anak soleh yang lain kan enggak ngedoakan kamu, ya anakmu saja yang doakan. Kamu dapat doa dari anakmu saja. Begitu pula sedekah jariyah seperti wakaf. Ini misalnya dia wakafkan masjid. Ya kamu dapat pahala dari yang sholat di sini dan seluas bangunan yang kamu wakafkan ini. Ada masjid lain di sana yang miliknya orang lain, muhsinin lain, ya kamu nggak dapat pahala dari masjid yang itu. Dan yang sholat di sini kamu dapat pahala dari dia karena kamu memfasilitasi dia ibadah. Ya terbatas itu saja. Tapi ilmu, orang mungkin tinggal di Bukhari di sana, di Bukhara Rusia sana, Khurasan, sampai sini ilmunya berguna, ngalir pahalanya ke beliau, tidak dibatasi oleh ruang waktu ataupun tempat. Orang yang di Eksimo sana, orang yang di Eropa, yang di mana menggunakan ilmunya sampai beliau. Dia paling mulia dan paling afdal dibanding sedekah jariyah, dibanding anak yang soleh, nggak putus ilmunya, terus mengalir dan bermanfaat bagi orang. Kalau makanan, kan Aisyah katakan radhiyallahu anha, selama itu ada di tubuh orangnya, dia dapati tenaga dari makanan itu, kamu dapat pahala terus darinya. Keutamaan ngasih buka orang itu loh di Ramadan atau yang semisalnya hari-hari lain. Kamu tahu fulan puasa, anak yang ngasih buka, ini tak belikan sate, gulai, ini. Kan dia makan. Kamu yang ngasih, dengan makanan yang kamu kasih dia jadi kuat. Kan itu sumber tenaga. Karena kuat dia bisa baca Quran, dia bisa sholat. Tiap kali dia baca Quran pahalanya ngalir ke kamu. Karena tenaganya dari kamu. Dia nanti silaturahmi ke saudaranya, pahala besar ngalir ke kamu. Dia sholat, dia ini apa saja amalan dia ngalir ke kamu pahalanya. Kata Aisyah, selama makananmu ada di perutnya, terus ngalir pahala kamu kepadanya. Fadilah, ya, tapi terbatas kan. Naam itu kebaikan tentunya, tapi kita sedang membandingkan dengan ilmu. Itu kan hanya satu orang saja atau berapa orang yang kamu kasih, yang makan dari pemberianmu. Dan terbatas kan. Mungkin besok ini makanannya udah habis di perutnya, ya sudah selesai. Tapi ilmu terus, nggak ada putusnya. Tiap kali orang amalkan itu, kebaikan yang kamu tunjukkan, kamu yang ajarkan, kamu yang tulis, itu yang dia baca, ngalir pahalanya ke kamu. Makanya nggak ada yang melebihi Rasul SAW pahalanya. Bagaimana tidak, beliau sumbernya. Beliau yang bersabda, beliau yang ajarkan. Lalu para sahabatnya di bawah beliau, karena mereka yang meriwayatkan. Begitu para ulama setelah mereka. Sayantiku angka ilmuka fi mala, akan bicara ilmumu itu di tengah manusia dengan berbagai perbedaan kelasnya. Ada yang keumuman manusia, keumuman orang, semua butuh, semua pakai ilmumu, dan itu fadilah ya Allah berikan kepada yang Allah kehendaki.
betul-betul bermanfaat bagi keumuman orang. Ya, kitab antum tahu, kitab ulama ada yang bentuknya seperti itu. Insya Allah nggak ada satu orang pun yang nggak tahu, yang nggak kenal kitab itu. Hampir semua orang tahu, semua orang butuh dan mempelajarinya. Artinya Allah berikan qabul, diterima kitabnya, dibutuhkan oleh banyak orang. Ya seperti Sahih Bukhari, siapa yang nggak kenal? Hatta abang becak kamu tanya, insya Allah tahu. Ya Sahih Bukhari. Orang semua tahu, orang semua butuh. Ada yang ya mungkin kitab itu ma'ruf, dipakai, dipelajari, cuman di antara thalabatul ilm, di antara penuntut ilmu saja. Orang awam, orang ini mungkin nggak paham dan tidak mempelajarinya. Kayak kitab-kitab mustolah, kitab ilmu, ya bermanfaat. Banyak yang kaji, tapi ya di kalangan para penuntut ilmu, para ulama, ahlul ilm. Ala kulli hal, itu terkadang seperti ulama sebutkan berkaitan dengan keikhlasan. Itu husnudzon kita. Kuatnya keikhlasan penulisnya membuat kitab itu Allah catat baginya qabul, diterima, dibutuhkan banyak orang. Ya seperti Riyadhus Shalihin, kitab adab banyak. Tapi kenapa seperti Riyadhus Shalihin punya makna tersendiri? Hampir semua muslimin menggunakan, mempelajarinya. Ya, karena keikhlasan orangnya. Penulisnya Nawawi rahimahullah. Malik ketika tulis Muwatta, dikatakan kepada beliau, ngapain kamu tulis? Banyak yang tulis Muwatta sebelum kamu, Ibnu Jurayj, fulan. Kata Malik, yang itu karena Allah itu yang akan kekal. Kalau itu karena Allah itu yang akan kekal. Dan subhanallah, tajam ucapan Imam Malik. Sampai detik ini yang namanya Muwatta banyak sebetulnya, kitab Muwatta. Cuman yang ada dan sampai ke tangan kita kaum muslimin hanya Muwatta Malik. Yang lain wallah alam kemana? Apa hilang di masa Tatar masuk Baghdad, Mongol menghancurkan maktabah-maktabah Islam, dibakar, dibuang ke sungai sama mereka. Apa termasuk itu? Wallah alam, yang jelas nggak sampai ke tangan kita. Yang ada di tangan kaum muslimin sekarang hanya Muwatta Malik Ibnu Anas. Dan dipelajari, dan dia menjadi salah satu induk referensi penting hadis. Seperti yang beliau katakan, selama itu untuk Allah, karena Allah, dia yang akan kekal. Maka nalillah baqi. Dan itu umum para ulama sebutkan ucapan Malik. Nggak hanya kitab saja, ucapanmu, perbuatanmu, semuanya, tindak tandukmu, ikhlaskan niatmu hanya karena Allah, akan kekal, akan terus berguna. Jangan kamu mengharap pujian orang, jangan kamu inginkan popularitas dunia atau tendensi lain. Akan kekal, akan berguna bagi kamu dunia dan akhiratmu. Itu yang beliau sebutkan. Masih ada kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.